Kunci nyalain mesin dan nyalain AC lewat smartphone. Kurang paten lah. Ini dong, bisa jalan tanpa menggunakan kunci. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi, dan kali ini gua berkesempatan untuk mereview atau kita melakukan first impression bentuk pertama dari Honda All New Accord e-HEV. Nah, nih udah kelihatan juga ya, nih. Ganteng banget, bisa dilihat nih ya. Yang pembahasan akan kita buka itu pertama kali kita akan bahas soal eksteriornya dulu nih, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ini memang mobil ini tuh banyak banget yang baru ya, dari mulai sistem-sistemnya, terus kemudian mesin. Karena dia sudah mengusung teknologi hybrid juga, jadi pasti ada perbedaan, terus juga perbedaan chassis juga. Pokoknya banyak deh yang akan kita bahas, tapi kita akan memulai dari bagian eksterior dulu. Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung lanjut ya. Nah bos geng, sekarang kita akan bahas soal eksteriornya dulu, dan ini kita sudah ada di bagian depan dari Honda All New Accord e-HEV nih. Kalau kalian pahami ya, sebenarnya Accord itu tuh identik sama kemewahan. Tapi untuk Accord yang generasi yang baru ini nih ada tambahan kesan sportinya karena dia hanya keluar tipe RS, dan di Amerika tuh nggak ada tipe RS. Jadi memang tipe RS ini hanya keluar di bagian Asia Oceania aja. Nah, bisa dilihat kenapa ada tipe RS, dia sudah mengusung body kit Black Aero RS Kit. Nih yang bisa dilihat ya, di bagian bawahnya ini ada warna hitam, ini termasuk Black RS Aero Kit nih ya. Bisa sampai ke belakang, jadi ada lips di bagian depan, terus kemudian di side skirt, dan juga nanti kita jelasin juga ada di bagian belakangnya. Oke, kita lanjut lagi bagian depannya. Ini memang desainnya keren banget ya, futuristik sekali. Dan yang gue suka itu adalah bagian headlampnya yang sekarang sudah full LED. Dan juga ini sennya udah sequential light, jadi tuh sennya kalau nyala dia tuh nggak kedip-kedip, cuma jalan seret-seret, jadi bisa dibilang itu running. Dan headlamp ini juga perpaduan antara reflektor dan juga proyektor. Nah, proyektornya di tengah, terus di bagian kiri kanannya ini adalah reflektor lampu. Ini cakep banget ya teman-teman. Terus juga di bagian emblemnya nih, Hondanya besar banget nih. Dia bukan emblem aja tapi sebagai layar, dan di sini ada gambar berwarna birunya nih, menandakan mobil ini sudah berteknologi hybrid. Di bagian atas ini ada kamera, ini adalah ADAS-nya. Jadi udah bisa detect nih dari bagian depannya. Ini ada yang lebih keren lagi di bagian grill ini teman-teman. Nah ini ada namanya tuh active grill. Fungsinya itu tidak hanya untuk udara, tapi sebagai estetika juga. Saat kalian parkir, mobil ini mati. Kalau kan karena grillnya dia besar-besar, jadi kadang tuh kita ngeliat dari depan masih kelihatan oil coolernya, masih kelihatan radiatornya, terus apa segala macam ya. Jadi ini ketutup tuh biar kelihatan bersih aja kalau lagi parkir. Jadi cakep juga nih untuk estetika dan juga untuk fungsi pendinginan. Terus di bagian bawahnya juga udah ada sensor-sensor nih yang buat kamera 360. Jadi untuk karena mobil ini panjang ya, jadi saat kita mau parkir kita nggak perlu was-was di bagian depan dan juga belakangnya. Sudah disematkan sensor-sensor yang membantu kita saat kita parkir. Nah di bagian sisi kiri kanannya ini ada air duct yang ini fungsinya untuk aerodinamis, dan ini bukan bohong-bohongan tapi beneran bolong sampai ke bagian sini. Yang lagi-lagi tadi udah disebutkan fungsinya untuk aerodinamis. Jadi memang kesan sportinya itu dapat banget di Accord 1 ini nih. Nggak cuma bentuknya tapi fungsionalnya juga dapat banget. Lalu kita lari ke samping yuk. Nah, kalau dari samping memang siluet garisnya itu memang bener-bener cantik banget ya. Emang beda sama generasi sebelumnya. Bisa dilihat memang mobil ini lebih panjang dari generasi sebelumnya, itu adalah 6,8 cm. Jadi totalnya mungkin mobil ini panjangnya itu hampir 5 meter. Ya kebayang dong panjangnya kapan. Makanya tadi fungsi-fungsi sensor-sensor di bagian keliling mobil ini tuh sangat berguna banget saat kita memakai mobil ini di jalan raya untuk parkir. Kemudian ada obstacle-obstacle itu sudah bisa terdeteksi. Nah bisa lihat garisnya juga, dia pantatnya ke belakang itu hampir mirip kayak nggak ada bagasi ya. Kalau dilihat mata mungkin bisa dibilang mirip-mirip shooting brake ya, tapi sebenarnya ini masih tipe sedan gitu. Terus juga peleknya sudah dibekali dengan pelek ring 18 dengan multispoke, ini berwarna hitam, dan juga ada list-listnya di sini, cakep banget. Bannya juga sudah dibekali ban Michelin, jadi road noise-nya tuh lebih berkurang lah, lebih nyaman dipakainya. Ya tahu sendiri harga Michelin kan cukup mewah ya, mahal gitu kan. Nah ini yang saya bilang tadi tuh, di bagian side skirt-nya nih bos geng, ini sudah dibekali Black Aero RS Kit yang tadi udah dibilang nih. Perbedaannya ya karena warna hitam aja gitu kan. Terus juga bagian sennya nih sudah running light juga di sebelah sini. Terus di sini ada kamera, sensor-sensor. Jadi memang mobil ini high tech banget ya. Semua dikelilingi oleh kamera-kamera untuk ya salah satunya untuk parkir dan sensor-sensor. Jadi masih banyak lagi lainnya. Kalau untuk dari segi samping mungkin kalian bisa lihat dan menilai sendiri desainnya seperti apa. Kalau gue sih emang suka banget ya sama desain sampingnya nih. Kelihatan gagah banget gitu loh, panjang. Terus juga di bagian sini nih ada list chrome yang mengelilingi kacanya nih, dari sini ke sini. Tuh begini kan, cakep banget nih teman-teman.
Oh iya teman-teman, di bagian atasnya ini sudah tidak ada karet list untuk penyambungan bodi. Jadi memang ternyata sudah di welding dengan sedemikian rupa agar di sini tuh lebih simple aja, nggak ada karet listnya di bagian sini nih. Cakep banget nih. Terus juga di bagian handle-nya nih ada illusion. Jadi kalau misalnya lagi parkir di tempat gelap atau rumah kita mati lampu, ini tuh ada lampu ya di sini. Jadi kita tahu handle-nya di mana. Cakep banget nih teman-teman, tinggal gini doang terus nanti di sini lampunya nyala. Nah sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Honda All New Accord e-HEV ini nih. Bagian belakangnya nggak kalah sama yang depan, keren juga sama-sama. Ini taillightnya juga sudah full LED, dari lampu stop lamp, kemudian lampu sennya, lampu mundur semua sudah full LED. Jadi cakep banget ya teman-teman. Di belakangnya juga ada logo Hondanya yang di sini tuh dimana ada list birunya yang menandakan dari belakang juga kelihatan kalau ini adalah mobil hybrid. Apalagi logo ininya ini, RS e-HEV, keren banget ya teman-teman. Nah ini di bagian bawahnya nih, lagi-lagi ada Black RS Aero Kitnya nih yang disematkan di bagian belakang. Terus juga terdapat sensor-sensor dan juga kamera. Terus juga ini ada cat eye-nya di sebelah kiri kanan. Dan ini nih spoiler yang di bagian atas ini minimalis banget tapi memang membuat aura itu jadi lebih sporty aja. Ada lip spoiler di bagian belakang ini berwarna hitam nih. Emang ini gabungan dari bodi kita tadi itu sendiri. Cakep banget nih teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ngebahas akomodasi barangnya teman-teman. Bisa dilihat ya, bagasinya lega banget karena dia punya kapasitas bagasi 568 liter. Jadi kebayang tuh gede banget nih. Ini bahkan 2 koper tas golf aja bisa muat ke sini nih. Wah, emang muat banyak aja. Kayak gue masuk ke dalam nih kayak gini contohnya. Masih muat tuh, gue masih bisa tidur-tiduran. Gila sih, bagasinya luas banget ya. Dan dia bisa terkoneksi sampai ke baris keduanya tuh. Jadi bisa dibuka dari situ, kita kalau mau ngambil barang langsung ke belakang bisa dibuka dari baris keduanya. Mantap nih bos geng, nggak perlu khawatir buat naruh-naruh barang nih kalau untuk bagasinya ya nggak. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam ruang kabin dari Honda All New Accord e-HEV. Nah, dari dulu ya, Accord itu kan terkesan sama mewahnya ya, mulai dari eksterior tadi, terus kemudian interiornya. Tadi kita sudah bahas eksterior juga sudah ada kesan sportinya karena ini adalah varian yang RS. Sekarang interiornya juga sudah disematkan varian RS ya. Salah satunya adalah ini nih, kita mulai dari joknya dulu yang sudah dilapis kulit dan bentuknya ini semi bucket seat karena ada kupingan tebal di sininya. Kemudian juga nih, dia udah ada red stitch-nya di bagian sini mengesankan kesan sportinya lebih kental lagi nih. Nah ini kalau joknya sendiri teman-teman, jadi nggak cuman dari kedua sisi aja kita kayak biasanya kan kalau misalnya mau ngatur joknya maju mundur sender apa enggak tuh dari sebelah kiri kanan. Kita sebagai berlawanan ya atau orang berlawanan ya kayak gue nih sebagai pengemudi, terus dia penduduk, gue bisa bantu nyetingin kurang maju, tinggal pencet di bagian sini nih. Nah tapi hanya ada tombol di bagian penumpang depannya nih, kita tinggal pencet tuh naik turunin gini. Kalau misalnya kurang ini ya biasanya berfungsi untuk supir sih. Kalau misalnya bosnya di belakang, Pak tolong dong kurang lega nih, kita tinggal maju dari sini dari supir. Jadi nggak perlu begini nih ke situ, kita tinggal pencet ini aja nih tuh maju mundur. Mantap nih teman-teman. Di bagian door trimnya sudah soft touch teman-teman. Tuh sekarang tuh keren, ada ambient lightnya nih yang bisa diatur juga dari head unit. Jadi warnanya tuh nggak cuma merah aja. Ini kan karena memadukan aja nih sama stitchnya, jadi warna merah lebih cakep juga nih teman-teman. Joknya empuk juga teman-teman, dan ini sudah electric seat di bagian pengemudi dan juga bagian penumpang bagian depan nih. Dan dia sudah ada memorinya, jadi 8 way kalian bisa ngatur. Kemudian kalau misalnya mau masuk dan keluar, dia juga secara otomatis akan maju mundur untuk menyesuaikan kita biar kita makin gampang keluar masuk mobilnya, lebih nyaman lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian steeringnya teman-teman. Steeringnya cakep nih teman-teman, udah ada switch buat naik turunin volume, kemudian voice command, dan juga tombol-tombol untuk menyalakan ADAS-nya nih. Jadi penyesuaian kita tinggal mencet-mencet aja buat ngatur ADAS-nya di mana namanya, cluster speedometernya nih, gitu. Setirnya sendiri udah dilapis kulit nih bos geng, dan ada red stitch-nya yang di sini melambangkan tipe RS-nya, cakep banget nih teman-teman. Terus juga aksennya itu ada semacam black chrome dan juga warna silver di sini. Dan sebelah kanan ini untuk cruise control, terus kemudian memilih menu-menu ADAS-nya. Jadi lebih gampang tuh, adaptive cruise control gitu-gitu segala macam tuh tinggal diklik dari sini aja nih. Nah, di setir di bagian belakang ini ada pedal shift, tapi tunggu dulu. Ini bukan pedal shift untuk menaik turunkan gigi teman-teman, tapi adalah pedal untuk deselerator, regeneratif braking, dan juga untuk pengecasan hybrid ya si motor listrik. Jadi kalau kita plus ini kita nurunin, jadi nanti kalau dilepas gasnya makin berat tuh. Kita ngatur dari sini teman-teman. Jadi untuk regeneratif braking dan juga deselerator nih, pedal deselerator. Jadi
Keren nih, jangan salah-salah nih. Kalau misalnya kalian pikir ini adalah pedal shift, wah buat sporty, nggak, bukan. Ini adalah pedal untuk regeneratif brakingnya. Jadi decelerator di sebelah sini nih untuk menaikkan dan menurunkan. Cakep nih teman-teman. Terus yang kerennya lagi teman-teman, ini kan ada tuas nih. Ini kan untuk ya biasa lah normal sen, tuh sen kiri kanan. Nah di sini ada pencetan kamera. Ternyata ini adalah untuk mengaktifkan tas, ya ga? Kamera 360 nih untuk di bagian nih, bagian belakang, terus bagian atas nih. Jadi dari atas tuh mobilnya kelihatan nih, sebelah kiri kita ada, kanan kita tuh surrounding 360, bisa kelihatan ada objektif apa. Terus kita pencet sekali lagi nih teman-teman. Nah ini di bagian depan nih, bagian kiri kanannya tuh, keren deh. Jadi emang mobil ini bener-bener canggih sih. Nggak, ya udah kebayang lah kalian di otak kalian nih harganya pasti lebih mahal dari CR-V nih, karena, aduh ya Allah, banyak banget yang nggak ada di CR-V di sini ada gitu. Sekarang kita lari ke bagian dashboardnya nih teman-teman, yang menurut gua super mewah dan sporty nih. Ambient lightnya, terus kemudian kisi-kisi bagian AC nih cakep nih, jaring-jaring gitu nih teman-teman. Tapi yang lebih istimewanya lagi teman-teman, layar HUD-nya tuh gede banget di sini nih, 11,5 inci. Terus kemudian layar TFT cluster meterannya ini tuh sebesar 10,2 inci. Dan layar entertainmentnya nih, yang sudah Google built-in dan segala macam nih, ini besarnya itu sekitar 12,3 inci teman-teman. Lega banget gak tuh? Terus layar sentuhnya super smooth, nggak ada ngelek-ngeleknya tuh, bisa kita lihat ya. Jadi memang ini sudah bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di Google Store, di Play Store. Dari sini aja, tapi hanya aplikasi yang berhubungan dengan mobil aja, kayak contoh navigasi, kemudian apa. Jadi kalau kalian mau download PUBG, Mobile Legends, CapCut nggak bisa dari sini, cuman bisa tuh aplikasi yang untuk mobilnya aja gitu teman-teman. Nih kayak Maps nih udah ada di sini, terus Google Assistant. Terus mungkin kalau mau download Waze atau apapun itu bisa di sini. Jadi keren nih. Dan kerennya lagi teman-teman, mobil ini juga sudah dibekali Apple CarPlay. Ya kalau udah Android ready berarti Apple CarPlay juga udah bisa dong. Terus yang kalian keren lagi nih teman-teman, mobil ini bisa jadi modem berjalan atau WiFi. Gila, karena di sini built-in. Ini ada SIM card nih teman-teman di dalam sini. Jadi kalian bisa bayar nanti tuh per bulan. Gue sih belum terlalu paham secara detail ya, cuman udah ada SIM cardnya. Jadi nanti kayak yang Honda CR-V kan kita bayar tuh dapat free setahun kalau beli. Ini nanti juga akan dapat free juga selama setahun untuk bagian paket data untuk si WiFi-nya dan juga Honda Sensing-nya, Honda Connect-nya itu sendiri. Keren nih teman-teman, mantap banget nih. Mungkin ini bisa dibilang pertama kali ya di Indonesia mobil bisa jadi modem berjalan atau WiFi. Kalau kalian nggak punya WiFi, pakai mobil aja tuh, tinggal nyalain router, bisa connect internet. Keren banget nih teman-teman. Teman-teman, mobil ini juga sudah dibekali oleh audio Bose 12 titik. Lu bayangin tuh, 12 titik. Jadi ada tweeter nih di depan. Terus juga ternyata udah ada subwoofernya juga. Jadi memang speakernya juga sudah menggunakan Bose. Nih di bagian kiri kanan belakang. Pokoknya sekeliling mobil ini sudah menggunakan audio Bose. Jadi udah kebayangkan jernihnya. Terus juga kualitinya, suaranya kayak gimana. Kalian mau dengerin musik pop, jazz, rock, apapun itu pasti terdengar enak kalau udah pakai audio Bose. Build quality dashboardnya nih, bos geng. Cakep banget, sudah soft touch juga tuh. Duh, cakep banget ini, sumpah berwarna. Ini nggak tahu hitam, nggak tahu abu-abu gelap ya, cuman cakep banget. Terus ini ambient lightnya. Aduh, ini ada accent black roomnya di bagian deket kisi-kisi AC-nya. Ini kan jaring-jaring di bawah sini nih black room nih. Terus ini, nah ini nih, kenapa ambient lightnya tuh cuma sampai sini? Karena memang tadi sudah dijelaskan sama tim R&D-nya juga atau penjelasan marketing. Ini memang kalau lampunya dinyalain sampai ujung dia akan mengganggu visibilitas dari spion itu sendiri. Jadi memang idealnya adalah sampai sini doang nih teman-teman. Jadi bukan karena tanpa alasan ya mereka ngasih lampu di sini, tapi karena ada alasan safety-nya juga teman-teman. Cakep nih teman-teman. Di bagian tengah nih teman-teman, ini adalah shortcut. Jadi ini ada putaran shortcut buat ngatur AC dan juga volume nih. Kita pencet ya. Tuh. Jadi kita nggak perlu karena memang pengen minimalisir tombol di bagian dashboard. Jadi kita cuma butuh knob aja nih shortcut buat tuh kayak nyeting-nyeting AC. Terus kemudian juga untuk audionya juga dari sini. Jadi lebih gampang sih teman-teman, lebih simple dan nggak ngerepotin gitu. Kita nggak perlu mencet-mencet layar ataupun mencet-mencet knob di sini nih. Tinggal puter-puter aja on off auto. Tuh. Udah tinggal gini-gini doang, enak banget teman-teman tuh, tinggal pencet doang, simple. Nah sekarang kita lanjut ke bagian konsol tengahnya nih teman-teman. Ini juga sudah dilapisin kulit dengan red stitch dan juga ada ambient lightnya tuh teman-teman. Emang mewah dan ada aksen karbon nih teman-teman di bagian sini, cakep banget nih. Nah kalau di bagian sini agak ke dalam dikit kalian bisa lihat di sini ada wireless charger nih. Jadi
bisa dinyalain, bisa dimati nyalain dengan tombolnya tuh tinggal pencet ternyala sendiri. Terus juga di bagian atasnya sudah ada soket USB Type-C. Jadi tenang, kalau kalian punya kabel-kabel iPhone tinggal colok ke sini. Nah, ini kalau ini untuk mengkoneksikan langsung ke head unit sebelah kiri. Nah, kalau ngecas di bagian sebelah kanan. Jadi lebih enak lagi nih. Terus juga di sini ada cup holder, ya standar lah, ada 2 di sini untuk naruh gelas-gelas atau naruh koin-koinan recehan di sini bisa. Terus di bagian sininya ada knob untuk driving mode. Nah, jadi memang driving mode-nya itu ada 4. Yang pertama itu adalah standar atau normal, kemudian Econ yang udah kita sebutin juga waktu itu di CR-V, ECON tulisannya, terus kemudian mode sport dan individual. Nah, kenapa ada individual? Individual itu adalah mengcustomize antara 3 mode berkendara itu sendiri. Misalnya contoh gini, kalian pengen steeringnya sport. Nah, tapi powertrainnya maunya yang eco. Nah, jadi bisa tuh diatur masing-masing, lebih mantep lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini adalah EV switch. Nah, jadi kalau misalnya dipencet, nah di sini nanti bisa EV atau jadi hanya mode EV aja mobilnya, jadi mesinnya nggak nyala. Tapi dengan catatan baterai memang harus banyak, penuh, nggak boleh tuh kurang dari setengah gitu, nggak bisa. Jadi memang harus baterainya full. Terus kemudian bisa auto. Auto itu adalah dia akan secara otomatis menyesuaikan. Kalau misalnya butuh mesin powertrainnya ya pakai mesin konvensionalnya, tapi kalau bisa pakai EV ya pakai EV. Jadi bisa untuk lebih irit lagi teman-teman. Nih kalau di bagian sini ya udah pasti electric parking brake dan ada brake hold-nya nih. Nah, kita sekarang ngebahas bagian atasnya nih. Ini ada fitur panoramic sunroof nih teman-teman, bisa dilihat ya. Gede banget sampai ke belakang, jadi bisa dibuka tutup. Sekarang kan posisi lagi kebuka, tapi bukan kebuka begini ya. Kacanya terbuka, kita tutup dulu. Nah, jadi bisa ditutup setengah nih untuk penumpang belakang kalau misalnya nggak mau terlalu panas, ditutup setengah, tapi bisa juga ditutup full. Setelah tutup kita sekarang coba buka. Ini cukup cepat teman-teman, jadi nggak perlu nunggu lama banget kan, biasanya ada yang ngebuka tutupnya lama, tapi ini bisa terbilang cepat sih. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini kalau buka roofnya tuh dikebuka sampai sini nih tengahnya teman-teman, keren. Sekarang kita tutup lagi. Nah, yang gue suka teman-teman ini kan lampu cahaya penerangan di bagian atas nih. Nah, bisa untuk lock bisa dimati nyalain di sini. Tapi sebenarnya lebih simpel lagi. Ini kan matiin ya. Ini hanya disentuh doang nih teman-teman, nggak perlu pencet. Tes nyala tuh, disentuh nyala. Nah, bukan dipencet ya, tapi hanya disentuh. Mati. Keren banget nih, semua serba simple. Ngebahas soal fitur keamanan ya bos geng, Honda All New Accord ini mempunyai fitur keamanan yang segudang. Kita coba breakdown ya, apa aja yang ada dalam Honda Sensing-nya All New Accord ini. Yang pertama ada Adaptive Driving Beam, kemudian ada Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow, Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning, Lead Car Departure Notification System, kemudian ada Lane Keeping Assist System and Auto High Beam Active Cornering Light. Nih, kemudian ada fitur baru nih yang menarik untuk dibahas, yaitu adalah Pop-Up Hood. Pop-up hood sendiri adalah sistem keamanan ketika kalian sedang jalan di pedestrian dan secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki atau objek di depan kalian. Secara otomatis bagian belakang kap mesin depan akan naik sekitar 10 cm untuk mengurangi cedera si pejalan kaki tersebut. Dan juga melindungi bagian mesin agar tidak terkena benturan keras dari objek yang ditabrak tadi. Menarik bukan? Kemudian ada juga motion management system, yang dimana sistem manajemennya gerak dengan algoritma yang mengintegrasikan pengoperasian kemudi, powertrain, dan juga rem untuk mempertajam manuver saat di tikungan. Dan yang terakhir ada multi view camera assist. Jadi gimana bos geng? Bener-bener sebuah paket komplit kan dari fitur keamanan. Nah, duduk di belakangnya juga nyaman nih bos geng. Sudah dilapis kulit juga dan joknya cukup empuk. Di sini ada armrestnya, tuh mantap. Nggak terlalu tinggi tapi pas aja untuk naruh cup holder di sini. Terus kemudian nah, ini yang tadi udah kita bahas juga, ini ada buat pengoneksi kita masuk ke bagasi belakang untuk ngambil barang. Ini cukup luas juga, dan di bagian sini konsol tengahnya ada kisi-kisi AC yang bisa kita atur juga nih. Kalau misalnya nggak mau terlalu dingin, tinggal di ini aja, slide aja nih bagian sininya. Terus juga ada, tadi udah disebutin juga ya, USB charger Type-C, ada 2 biji di sini. Jadi kita nggak akan rebutan untuk ngecas mobil ini, kita tinggal colok-colokin kabel aja. Yang keren tuh di sebelah kanan kita nih ada kerai, ya, karena memang kita nggak bisa menghindarkan kalau Accord itu adalah mobil mewah atau untuk keperluan ya bos-bosan lah, kita tinggal buka tutup kerai itu, nah kelihatan. Kalau kepanasan ya tinggal tutup lagi aja, tuh enak kan. Dan di belakang juga sudah ada lampu penerangan yang sama kayak depan nih, cuman disentuh aja teman-teman, tuh nyala, tit gitu, mati. Keren sih teman-teman nih, mantep. Ini juga sudah soft touch, kiri kanannya ada aksen karbon di bagian sininya. Nah ini audio tadi udah gue sebutin juga, Bose juga sampai ke sini nih liternya tuh. Terus di sini nih di bagian bawah ini ada kisi-kisi, karena baterainya itu sebenarnya ada di bawah
kursi baris kedua. Jadi baterai EV-nya tuh ada di bawah sini nih. Jadi ini kenapa ada kisi-kisi ini, sini bolong, ini untuk biar nggak terlalu panas lah hawanya mungkin ya. Tapi nggak akan pengaruh ke kita nggak akan ngerasa panas kakinya karena ada hawa dari sini, nggak akan. Karena untuk pengaturannya AC sendiri, kalau misalnya kita atur kan biasanya kan kita ada pengaturan yang ini ke dada sendiri kan, untuk ke dada, terus ada yang ke dada dan kaki. Nah kaki itu ternyata dia nyamber juga sampai ke belakang, jadi nggak cuma untuk pengemudi baris depan doang untuk ngedinginin kaki, tapi baris kedua juga kena teman-teman, jadi lebih enak lagi. Mantap nih. Ngomongin soal akomodasi penumpang ya bos geng, udah pasti lega banget karena dari basic mobilnya aja panjangnya udah mau 5 meter. Ini posisi duduknya, mau kata bukan posisi duduk gua kayak mau orangnya tinggi 2 meter tetap akan lega. Nih kita ukur aja ya. Tinggi gua 173 cm dan legroomnya itu dapet, buset deh. Ini mungkin bisa sekitar 13 sampai 14 jari nih. Ini posisi duduknya udah mundur banget. Kalau headroomnya sih mungkin agak sempit ya. Nih, headroomnya itu sekitar dapat 9 jari karena memang posisi atapnya itu dia agak sedikit, yang tadi kita bilang dari samping tuh kelihatan kayak shooting brake, jadi menurun gitu, nggak rata gitu, makanya mungkin bagian kepala agak sempit ya. Cuman legroomnya lega banget, mantap nih bos geng. Ngomongin soal dapur pacu bos geng, mobil ini tuh dibekali oleh mesin 2.0 EHEV Atkinson Cycle. Jadi memang ada perpaduan sama mesin bensin dan juga ada motor listrik. Kalau mesin bensinnya itu tenaganya 145 PS dengan torsi 179 Nm. Sedangkan kalau motor listriknya itu bertenaga 184 PS dengan torsi 335 Nm. Bayang dong, torsi badak banget karena memang udah digabung sama motor listriknya. Tapi kalau kalian butuh tenaga instans, jadi kedua mesin itu berkolaborasi antara motor listrik dan juga mesin bensinnya, itu total tenaga 207 PS. Cukup banget buat ngangkat bodi sebesar ini. Memang karena basic mesin ini sama kayak CR-V, cuman memang perbedaannya adalah fine tuningnya. Di setiap mobil itu kan walaupun mesinnya sama pasti ada perbedaan karena berat chassis, kemudian panjang mobilnya itu pengaruh semuanya. Jadi memang basic mesinnya ini sama kayak CR-V hybrid yang kemarin sudah kita bahas. Nah bos geng, demikianlah review singkat tentang first impresi Honda All New Accord EHEV di sebelah kita ini. Kalau kalian tertarik sama mobil ini tuh disediakan terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, hitam, dan juga putih. Jadi kalian tinggal tentuin aja tuh pilih warna yang mana. Kalau gua sih lebih suka yang merah ini, lebih cakep aja. Sportnya dapet, anggunnya juga dapet, mewahnya dapet. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Wali Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Mobil 1, 2, 3